Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ejik dengan NIM 2382110175 dari kelas E semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dana bank syariah. Kita pasti bertanya-tanya, apa itu pengertian dari manajemen dana bank syariah? Manajemen dana bank syariah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bank syariah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dana bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Terdapat juga prinsip-prinsip yang dilarang dalam operasional perbankan syariah, yaitu kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti 1. Maisir. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah, tanpa adanya kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dengan kata lain disebut berjudi. Yang kedua yaitu gharar, atau sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Dan yang ketiga yaitu riba, atau tambahan pendapatan yang tidak sah. Lalu ada sumber-sumber dana bank syariah, di antaranya 1. Dana sendiri atau dana dari pihak ke-1, yaitu dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana pihak ke-1 diantaranya modal disetor, cadangan, dan sisa laba. Yang kedua yaitu dana pihak ketiga. Dana ini dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro. Dan yang ketiga, dana pinjaman yang berasal dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, dan dari obligasi. Lalu ada penyaluran dana bank syariah. Penyaluran dana kepada nasabah dikategorikan menjadi 3 yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa. Dan yang ketiga, pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Lalu ke penggunaan dana bank syariah. Penggunaan dana bank syariah yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Aktiva ini adalah aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi, seperti pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad bagi hasil mudharabah, pembiayaan dengan akad sewa beli, ijarah, dan ijarah muntahiyah bitamlik, investasi lain dan surat-surat berharga syariah, juga pembiayaan dengan akad penyertaan atau musyarakah. Yang kedua yaitu aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Yang pertama yaitu cash asset. Kas bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu pinjaman atau qard. Qard adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. Selanjutnya adalah manajemen risiko dalam manajemen dana bank syariah. Yang pertama yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat yaitu risiko operasional, risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Yang kelima yaitu risiko hukum, risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam yaitu risiko reputasi, risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mereka terhadap bank syariah. Yang ketujuh yaitu risiko strategis, risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan yaitu risiko kepatuhan, risiko akibat bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara prinsip syariah. Yang kesembilan yaitu risiko imbal hasil, dan yang ke-10 risiko investasi.
Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.